ada dua, ada yang disebabkan karena benda tajam ataupun benda tumpul. Biasanya disebabkan karena trauma ya. Benda tajam atau benda tumpul. Kalau benda tumpul misalnya dia lagi mengendarai mobil, kemudian mobilnya tabrakan kena stang mobil, ataupun kalau dia mengendarai motor kena stang motor, menyebabkan fraktur pada iga, tulang iganya jadi keluar nembus kulit, akhirnya udara dari luar bisa masuk ke dalam ya. Itu fraktur yang tumpul ya. Tapi bisa juga fraktur karena benda tajam, misalnya tadi pisau ketusuk gitu ya kan, jadi pisaunya habis ditusuk langsung kabur, nancep gitu ya. Nah bisa juga besinya masih nancep. Nah itu adalah jadinya hematotorak ya, jadi pendarahan gitu ya. Nah kalau misalnya terjadi seperti itu, pas pisaunya masih nancep atau besinya masih nancep, jangan dicabut ya. Tindakan kita perawatan itu adalah memfiksasi si pisau ataupun si besi yang tancap tadi tidak jadi nusuk ke dalam, juga tidak jadi tambah kecabut ya. Kenapa? Kalau dia nusuk ke dalam, pisau nusuk ke dalam, berarti kan terjadi perlukaan pada daerah yang ada jaringan sini, kemudian kita tarik lagi kan nusuk motong lagi, luka lagi kedua kali ya. Makanya nggak boleh dilakukan manipulasi pada pasien dengan tadi luka tusuk yang masih ada bendanya. Jadi yang perlu adalah difiksasi. Fiksasi itu diikat si pisau tadi yang tajamnya, diikat dengan menggunakan kain atau menggunakan korban atau apalah yang bisa menyebabkan ini terikat dan dia diem, nggak jadi tambah ke dalam, juga nggak jadi kecabut ya. Kemudian itu tindakan dilakukan di kamar bedah untuk mengatasi masalahnya. Jadi kita tidak manipulasi, pasiennya langsung dibawa ke kamar bedah untuk dilakukan operasi. Nanti kalau dioperasi kan teknik mencabut pisaunya itu adalah teknik dokter bedah ya. Apakah nanti lukanya dibesarin sama dokter bedah, dengan dibesarin lukanya ini bisa terbuka, pisaunya bisa dicabut tanpa mengiris yang lainnya ya. Itu adalah teknik dokter bedah. Kemudian kalau misalnya terjadi pneumotorak ada dua juga, ada yang close, ada yang open ya. Kalau close misalnya pneumotoraknya itu disebabkan karena ada riwayat penyakit paru sebelumnya, misalnya tadi TB paru. Pada pasien dengan TB paru, misal ada balon paru, kita ibaratin paru kita itu adalah balon, misalnya balon, terus kamu tusuk pakai jarum pelan, tusuknya pecah nggak balonnya kira-kira? Enggak ya. Kalau kamu tusuk kenceng pecah. Coba kamu tusuknya pelan, masuk jarumnya nggak akan pecah, tapi udah ada bolong ya. Akibatnya apa? Kalau tarik nafas kita parunya bolong gitu, waktu ini nanti ada juga udara yang akan keluar dari paru karena tadi ada bolong jarum tadi ya. Nah kalau di paru, di luarnya ada pleura dan visceralis dan parietalis, yang normalnya di situ tidak ada udara, yang ada adalah cairan eksudat. Nah ini kalau dia TB paru, dia setiap kali bernapas keluar, dan penyakit paru kronik. Nah setelah dia udaranya banyak, barulah akan menyebabkan gangguan pada pernapasannya, akan sakit saat bernapas, akan sulit saat bernapas ya. Coba renggang dikit, jangan nempel ya. Kemudian dia akan menyebabkan nyeri kalau sudah ada tadi ya udara yang banyak, kan dia akan mendorong si paru tadi. Kemudian untuk penata laksanaan pada pasien dengan TB paru ya, itu dilakukannya ada simptomatik berarti pengobatan yang dilakukan. Masalahnya ada TB paru ya, kasih dong TB parunya dengan OAT ya kan, dengan obat anti tuberkulosis. Kemudian setelah diatasi dengan TB parunya, baru dia akan kembali normal ya kan, akan kembali normal, parunya bisa berkembang kembali lagi dengan baik kalau dia sudah teratasi TB parunya. Nah untuk open pneumotorak yang disebabkan karena kecelakaan tadi yang terbuka ya, kita akan lakukan pemasangan kasa 3 sisi. Itu adalah kompetensi kita perawat UGD. Kasa 3 sisi ini adalah tujuannya, maksudnya 3 sisi ini adalah yang diplester 3 sisi aja. Pengertian dari kasa 3 sisi, yang diplester tuh hanya 3 sisi, yang satunya dibuka. Kalau plester kan biasanya kalau kamu pasang perawatan pada luka 4-4 ya ditutup kan. Nah itu pada pasien untuk open pneumotorak yang satu sisi ini untuk mengeluarkan udaranya. Jadi udara yang dari udara bebas ini dia tidak bisa masuk ke dalam
ke dalam paru, tapi udara yang tadi terperangkap di paru dia bisa keluar. Ya, itu sistem kasar 3 sisi ini. Tujuannya adalah mengeluarkan udara yang terperangkap di paru. Ya, di rongga torak, bukan di paru, di rongga torak, karena di paru memang normalnya udara ada di paru, ya, di dalam rongga torak. Nah, kemudian apa saja tanda dari gejala pasien mengalami open pneumotorak? Pertama, kita lihat pasiennya. Biasanya pasiennya itu masih sadar karena dia tidak ada trauma pada kepala. Ya, dia menjadi tidak sadar karena oksigenisasi ke otaknya yang kurang. Ya, karena saking sesaknya oksigennya nggak sampai, bisa dia terjadi penurunan kesadaran. Ya, kalau pasiennya sadar, ya kita lihat pasiennya yang apa yang kita lihat infeksi, ya, dia menggunakan otot-otot bantu napas, kemudian gelisah, ya, saking sesaknya gitu, mau ngeluarin napas tuh susah sekali, ya, bisa jadi. Nah, kita lihat pasiennya gelisah, kemudian dia mengalami sesak hebat gitu, ya, kemudian ada otot-otot bantu napas, kemudian bisa juga kita lihat gerakan dinding dadanya ini tidak simetris. Normalnya kalau kita tarik napas, inspirasi naik dua-duanya, ya, ini nggak ada yang tertinggal seperti ini, ya. Nah, jadi kita lihat, wah, berarti ini ada sesuatu nih, dia nggak kembang gitu, ya. Terus baru kita lakukan palpasi. Jadi palpasi seperti ini harusnya yang terasa adalah vokal paramitus, dia terasa di sini ada seperti kembang gitu, ya, letupan dari sekret ataupun terasa lah kalau ini mengembang pada parunya, ya. Nah, saat kita gini terasa tidak terasa pada tangan kita, berarti ada tidak terdengar vokal premitus, tidak teraba ataupun terasa vokal premitus. Setelah itu baru kita rasakan sekali waktu dia inspirasi, naiknya nih tangan kita. Mana yang nggak naik, ya, saat kembang, ya, kita lihat. Setelah dipalpasi, ternyata daerah yang tidak kembang adalah daerah yang kiri, ya, dia nggak simetris kembangnya. Setelah palpasi, kemudian dengan auskultasi. Auskultasi adalah mendengarkan suara napasnya yang didengar, apakah ada atau tidak suara napasnya. Normal suara napas apa? Normal suara napas apa? Bronhovesikuler, ya. Dengar bronhovesikuler ada atau tidak, ya. Kemudian didengarkan. Nah, kalau dia pasien mengalami open pneumotorak, tidak terdengar suara bronhovesikuler, tidak terdengar suara napas ataupun suara napasnya jadi jauh ataupun tidak terdengar, ya. Kemudian kita lakukan perkusi. Perkusi pada interkostil 2 dan 3 bisa sampai dengan 8 dan 9, ya. 2 dan 3 kalau dia suaranya nyaring, ya, per sonor, itu berarti isinya banyakkan udara nih parunya. Kalau banyakkan udara berarti dia open pneumotorak. Tapi kalau dia kita ketuk sampai ke bawah, ternyata di bawah terdengarnya redup, pekak atau dullness, berarti isinya adalah air ataupun darah. Bisa aja ketusuk adalah karena bagian bawah, ya kan. Kemudian kita bandingkan di sini, ya, apakah redup atau pekak. Kalau misalnya ternyata ketusuknya pisau pada daerah kiri ada jantung, ya, berarti bisa jadi terjadi pendarahan pada jantung yang disebut tamponade ada jantung. Jadi kalau tadi rongganya berisi dengan udara, kalau pada tamponade jantung berisi darah, karena kan jantung adalah darah, jadi begitu tusuk yang tusuk adalah darah. Nah, kalau dia terusnya sedikit mungkin belum terlalu mengganggu, tapi kalau udah terus mengisi pada rongga tersebut, jadilah dia menyebabkan gangguan, karena jadi gangguan pada venous rhythm ataupun cardiac outputnya, ya. Pada saat dia ngompak, karena ini ada tekanan darah, sini mau ngompak gimana, udah ada yang mendorong gitu, ya, itu titik disebut tamponade jantung, ya. Kemudian setelah kita lihat pasiennya ternyata open pneumotorak, kita yakin dengan tanda dan gejalanya. Ada sucking wound atau biasanya disebut suara seperti menghisap, yaitu menunjukkan ada udara dari udara bebas masuk ke dalam paru. Jadi itu namanya sucking wound. Kalau misalnya tidak terdengar sucking wound, itu berarti close. Ya, kalau tadi penyebabnya adalah TB paru dan memang dia tidak dimanipulasi dari luar dengan obat-obatan, ya. Oke, setelah kita lakukan perkusi, palpasi, inspeksi, kemudian kita katakan bahwa ini benar open pneumotorak,
tindakan yang kita lakukan adalah penggunaan kasa 3 sisi. Alat yang digunakan adalah kom dengan pincet, kemudian kasa, air, normal salin airnya, kemudian ada salep. Ya, salep ini seperti kita meniup ban sepeda, kalau habis ditiup dikasih air kan, ya nggak? Supaya hanya menutup saja gitu ya. Nah, pada open pneumotoraks sama seperti itu, hanya diberikan salep hanya sedikit saja dan bukan untuk perawatan luka, ya. Bisa diberikan juga supratul. Oke. Kemudian ada juga plester, ya. Plester, gunting, kemudian handscoon bersih, tidak harus handscoon yang steril, ya. Ada cairan yang normal salin, ada hand sanitizer bersih, ya. Kemudian ada ini plastik, ada kasanya. Oke, ini yang kasa yang maksudnya untuk menutup luka tadi, ya. Kasanya ukurannya 8 kali 6, 6 kali 8, jadi lebarnya 6, panjangnya 8, 6 kali 8, ya. Nah, yang dimaksud dengan 3 sisi adalah tempat menempelkan si plester. Jadi 3, 1, 2, 3. Tujuannya apa? Ini tidak merembes udara dari sini nggak rembes udara, yang di sini terbuka. Jadi udara dari atmosfer dia nggak bisa masuk karena ada plastiknya, tapi udara yang di dalam bisa keluar dari sini. Ya, dari sini normal. Keluarnya dari sini. Nah, kemudian kalau misalnya ternyata ada tadi di bawah luka tusuknya ada di sebelah sini, ya di sebelah sini ataupun ada di sini, ya kita akan mengeluarkan darah ataupun air itu, berarti daerah sini tidak ditutup. Tujuannya adalah mengeluarkan air. Jadi kalau 3 sisinya berarti ini tutup, ini tutup, ini tutup, ini buka. Berarti yang dikeluarkan darah dari sini. Paham? Bisa jadi kan bukan hanya darah yang keluar, bisa jadi yang keluar adalah udara. Udara dan darah dari sini bisa keluar. Kemudian dari sini hanya tadi bisa juga darah bisa keluar ke bawah. Karena kalau ke atas udara lebih banyak keluarnya dari atas, ya. Ini yang untuk darah ataupun air. Sedangkan untuk mengeluarkan udara bisa dari sini, bisa dari sini. Karena kalau luka tusuk di sini nggak mungkin ngalir darah ke sini. Ya, miringinnya bisa kemari, miringin pasiennya. Oke, jelas ini? Nah, ini ada plastiknya, ya. Plastik ini adalah tadi tujuannya untuk mengeluarkan membuat udara dari luar tidak bisa masuk, tapi udara dari dalam bisa masuk, ya. Ada yang gunakan kalau misalnya kita lagi di rumah, kecelakaan terjadi di rumah, misalnya ada orang yang jatuh dari tangga, kemudian sampai ke bawah bentur, dadanya terlihat tidak kembang simetris, langsung bisa dilakukannya dengan penggunaan kasa. Tapi kalau nggak punya kasa, bisa pakainya adalah plastik kiloan. Kemudian ditutupnya pada 3 sisi saja, yang sisi yang satu dibuka untuk mengeluarkan itu, ya. Nah, di sini kita menggunakan kasa. Kalau hanya kasanya saja kita pakai, kasa ada bolong-bolongnya, ya kan? Jadi nggak bisa nutup. Makanya pakai plastik di tengahnya untuk menutup si iya, di tempat luka tadi, ya. Pakai kasanya dan ada plastiknya. Oke, selanjutnya ini yang disiapkan. Kita kontrak pasiennya, ya. Ibu, bapak, saya akan melakukan kita keluar, ya Pak, Bu, saya perawat Mas Mun yang akan melakukan pemasangan kasa 3 sisi pada dada bapak, ataupun tujuannya untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dada bapak, atau bisa juga untuk menutup luka misalnya, ya. Sampaikan aja. Terus udah sebentar ya Pak, saya akan cuci tangan, kemudian kita lakukan pengkajian pada pasiennya. Kita lakukan pengkajian, inspeksi, lihat gerak dinding dadanya ada atau tidak, kemudian otot bantu napas, kemudian iramanya bareng apa enggak, ya dilihat. Nah, terus ada suara sucking wound. Kalau tidak ada sucking wound berarti bisa jadi itu tertutup, ya. Oke. Nanti kita palpasi, maaf ya Pak, saya palpasi, rasakan adanya taktil premitus ataupun kembang dadanya tadi barengan atau enggak. Ya, setelah itu baru kita lakukan auskultasi. Auskultasi ini tetap tujuannya mendengarkan suara napas sama atau tidak, ada atau tidak. Biasanya kalau suara napasnya jauh, tidak terdengar, ya berarti itu adalah pneumotoraks. Normalnya harus terdengar suaranya adalah bronkovasikuler, ya.
Oke, ini tetap kenapa harus dikaji, tadi saya udah jelasin, sekarang dikaji lagi untuk menegakkan diagnosa bahwa ini adalah benar loh open pneumotorak, tindakan kamu kasar tiga sisi untuk aspek legal. Karena kemarin saya udah jelasin, namanya di UGD banyak sekali resiko-resiko terjadi kegawatan hukum ataupun kegawatan malpraktek yang paling sering dilakukan. Makanya kita harus tegak. Jadi kalau misalnya apa alasan mengkritik kasar tiga sisi, kamu tegasin bahwa ini benar open pneumotorak. Apa tandanya? Kamu bisa jelasin. Jadi ya, kamu punya legal aspek bahwa saya melakukan ini sesuai dengan prosedur, gitu. Paham? Oke, jadi makanya tadi saya pulang dengan kaji lagi. Oke, setelah saya yakin bahwa ini benar open pneumotorak, sampaikan pada keluarga. Kalau dianya udah mulai gelisah, kalau Pak saya akan melakukan kasar tiga sisi sekarang ya Pak. Oke, siapin alat-alatnya. Kemudian kita dekatkan, yang pertama kita cuci dulu si luka tadi ya, dicuci dengan menggunakan normal salin dan kapas lidi ya, atau ini pincet. Mulai dari dalam keluar melebar ya, sambil dibersihkan, siapa tahu ada darah, siapa tahu ada apa bekas debu atau apa ya, bisa dibersihkan. Kemudian buang ya, setelah itu kita pasang handscoon-nya. Pasang handscoon-nya ya, handscoon dipasang, kemudian berikan salep ya, salepnya diberikan salep yang sudah ini, tidak harus banyak-banyak salepnya ya, hanya ini saja, hanya apa mengeluarkan untuk dekat sekedarnya saja ya. Oke, salepnya dikasih ya, kemudian baru kita ambil kasanya tadi. Rasanya kita pegang boleh dari ujung ke ujungnya saja, karena ini adalah steril, yang jaga steril adalah yang dalam. Ya, ini adalah steril. Jadi pasang seperti ini, tutup ya. Kemudian atur, bisa dirapatkan seperti ini. Oke, selanjutnya baru ambil plester. Plesternya jangan disediakan dulu, karena kalau disediakan bisa jadi kependekan, bisa jadi kepanjangan ya. Jadi seperti ini bisa kamu kira-kira ukur segini cukup ya. Kita ambil, ini bisa diputus pakai gini, bisa juga pakai gunting. Siapa tahu kamu nggak punya plester model mikrofon ya kan. Ini dulu yang bawah dulu yang di plester, karena kita mau menutup yang bagian atas ya kan. Jadi bawah dulu plester, kemudian baru sisi-sisi sampingnya. Kayak misalnya kita mau ngeluarin udaranya dari samping ini, berarti kita dari atas ya. Pak Daling di bawah yang jurnal katanya. Oh ya, ya. Bentar. Ini dari atas, sedangkan ini untuk udara juga bisa dari sini ya. Oke, selanjutnya ini ditutup samping sininya ya, kemudian tutup lagi. Boleh di sini kalau kamu mengeluarkannya dari sini ya. Ya, kalau ini saya mau menggambarkan bahwa ini adalah udara dari sini keluaran dari atas. Boleh dari sini ya. Kalau kamu mau tutup sini tutup, tapi udaranya keluar dari sini ya. Oke, dari sini udah ketutup, berarti udara dari atas tidak bisa masuk, tapi udara dari luar, dari dalam bisa keluar dari sini. Dan ini nggak usah ditutup bajunya ya, karena kalau tutup ini kan ketutup juga kan, kita mau dia keluar. Oke, selesai. Kemudian kita evaluasi, lihat bagaimana pasiennya. Kalau pasiennya tambah gelisah, tambah sesak hebat ya, ini bisa dibuka, bisa juga dikaji ulang, kemudian diperbaiki tutupnya ya, siapa tahu tidak tepat. Kalau seperti ini kan dia akan terperangkap dan dia akan jadi gelisah ya. Kemudian kalau ternyata dia masih tidak mencukupi, karena ini kan nutup seperti ini ya, masih tidak mencukupi untuk mengeluarkan udara dari udara bebas dari dalamnya, bisa juga dilakukan dengan torakosintesis ya. Torakosintesis itu menggunakan needle yang besar, yang nomor 14, ditusuk pada interkose 2 dan 3. Tusuk itu yang melakukan adalah perawat expert, perawat yang sudah punya pengalaman dan punya legalitas ya. Tusuk, kemudian dikeluarkan jarumnya, tinggal needle-nya saja yang karet ya, tinggal di dalam, kemudian diurut-urut sambil bisa mengeluarkan udara dari situ ya. Kemudian selain dengan torakosintesis, kalau dia ternyata masih juga belum terpenuhi karena saking penuhnya udara di sini, bisa dilakukan dengan pemasangan WSD, dan itu adalah fungsi kolaborasi. Yang masang adalah dokter spesialis paru ya, keluarin. Cukup?
kalau ternyata sudah kita lihat pasiennya sudah tenang, kemudian pasiennya bisa bernapas dan dia ini, kemudian kita terminasi. Ibu, maaf, apa yang dirasa saat ini, kalau dia rasa lebih baik bisa kita sampaikan. Kalau gitu saya akan tinggalin ibu, saya ada di ruang perawatan. Kalau ibu perlu sesuatu silahkan ibu panggil saya akan kembali kalau ibu memerlukan. Oke ya, selanjutnya terima kasih Bu, saya kembali ke ruangan ya. Ya tinggal kemudian kita rapikan alat. Cukup? Ada yang mau